Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Bukit Moria, Golongan Anak Kecil, Minggu 28 Maret 2021 bersama Kavanya, Kalisa, Karekel. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Kalau udah nih untuk berdiri semua, kita mau ibadah. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu dulu nih. Sangat bersuka cita hari ini. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kira-kira adik-adik tahu gak ya lagu ini? Dengar dia panggil nama saya. Oh, ada yang tahu? Yuk, ini sama-sama. Selamat Kak. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Karena Tuhan Yesus amat cinta kepada saya, kita harus cinta kepada Tuhan Yesus dalam-dalam banget. Ada yang tahu gak lagu ini? Coba yang dalam-dalam banget apa ya? I love you Jesus, deep down in my heart. Tahu kan lagunya? Yuk, nyanyi sama-sama. Silakan Kak. Adik-adik, kita masuk dalam liturgi, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau saat teduh, lipat tangan tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik untuk lagu pembukaannya, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersuka Cita. Selamat Kak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah mempertemukan kami. Tuhan, kami mulai ibadah kami, dekatlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi dari Kidung Cerdas nomor 206. Bait yang pertama, kita harus membawa berita. Silakan Kak. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, tak jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan hafal firman. Terima kasih Kak Lisa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini. Tuhan, sebentar kami mendengarkan sebagian firman-Mu, Tuhan berkati kami, siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar dapat mendengarkan sebagian firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kita buka Alkitabnya bareng-bareng, terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Udah dibuka semua Alkitabnya adik-adik? Udah. Oke. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya itu di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang banyak berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik dalam kondisi sehat-sehat ya. Bagaimana perasaan adik-adik hari ini? Masih ada sukacita nggak? Wih, adik-adik semangat banget nih buat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kakak mau bercerita tentang peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dan bagaimana sikap dan sambutan orang banyak dalam menyambut kedatangan Yesus. Peristiwa Yesus memasuki Yerusalem menimbulkan berbagai sikap baik para muridnya maupun orang di sekitarnya. Ketika Yesus tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus mempersiapkan segala sesuatunya. Ia meminta tolong 2 muridnya untuk mencari keledai betina dan anak keledai untuk dipinjam. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, jika ada yang bertanya, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Saat 2 muridnya menemukan keledai, mereka mengalaskan jubah mereka sebagai alas keledai tersebut untuk dijadikan pelana sebagai alas duduk Yesus. Yesus menunggangi keledai itu
ke Yerusalem. Dengan kesederhanaannya, Yesus hanya menunggangi keledai untuk pergi ke Yerusalem tersebut. Padahal, Yesus adalah Sang Mesias Raja Damai, tetapi Ia mau menunggangi keledai itu yang melambangkan lemah lembut dan damai. Kenapa ya Yesus tidak menunggangi kuda? Karena kalau menunggangi kuda melambangkan peperangan adik-adik, sedangkan Yesus datang dengan damai. Karena orang-orang di Yerusalem itu tahu kedatangan Yesus, mereka menyambutnya dengan sukacita dan bersorak-sorai. Serta ada juga adik-adik yang menaruh jubah mereka dan ranting pohon-pohon di jalanan di depan Yesus sambil berteriak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Adik-adik, tahu nggak arti kata Hosana? Kafanya kasih tahu ya. Hosana artinya selamatkanlah sekarang. Orang-orang di Yerusalem memohon agar Yesus menyelamatkan mereka sekarang. Mereka menaikkan permohonan tersebut dengan sukacita karena mereka percaya Yesuslah Mesias, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Banyak orang yang menyambut Yesus. Kita pun juga harus menyambut Yesus dengan baik adik-adik. Bagaimana sih adik-adik caranya untuk menyambut Yesus? Dengan berperilaku baik, tutur kata yang baik, serta menjadi teladan Kristus. Contohnya pada saat pandemi ini nih adik-adik, kita nggak boleh berantem sama saudara kita. Dengar-dengaran orang tua kita saat mama suruh belajar adik-adik. Kita harus bilangnya, "Iya mah, aku belajar ya." Bukannya bilang, "Nggak mah, aku mau main aja, aku nggak mau belajar." Nggak boleh kayak gitu adik-adik. Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua kita. Karena itu semua buat kebaikan kita sendiri. Kita juga harus menjaga kedamaian itu mulai dari rumah. Terus apalagi adik-adik contohnya? Nih, saat kita lagi IHMPI ini, kita harus semangat. Dengan sukacita, jangan males-malesan. Nih, sama seperti orang di Yerusalem tadi. Mereka dengan sukacita menyambut kedatangan Yesus adik-adik. Jadi, lewat firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menyambut Yesus, Sang Mesias, Raja Damai dengan berperilaku baik, dengan penuh sukacita, serta berperilaku damai adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat menyambut Paskah adik-adik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita agar kita sukacita dalam menyambut hadirat Tuhan Yesus dengan cara menjadi teladan Yesus Kristus yang membawa kedamaian. Adik-adik bisa lakukan itu misalnya ketika sedang bermain. Kalau misalnya ada teman-teman yang sedang kesusahan, adik-adik bisa menolong mereka. Nah, sama seperti dengan lagu yang akan kita nyanyikan ini, Yesus menginginkan kita untuk menolong orang lain. Silakan Kak, menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 233 bait yang kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk doa syafaat. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, ingatkan dan ajarkan kami untuk selalu menjadi pembawa damai untuk sesama kami. Dan ajarkan kami untuk selalu semangat untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dan seluruh keluarga kami, supaya mereka selalu sehat dan diberikan berkat melimpah serta rezeki yang secukupnya.
Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu guru kami di sekolah agar mereka tetap semangat dalam mengajar kami walaupun sekolah kami dari rumah. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan berkati mereka agar diberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati agar dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa, kami menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Berhubung sekarang lagi masa pandemi, kita disarankan untuk tidak memberikan uang secara tunai. Jadi, persembahan ini dapat ditransfer melalui via link aja, Dana, OVO, dan GoPay melalui QR code yang tertera di layar ini. Adik-adik juga bisa meminta bantuan mama papa kalau ada bingung ya. Nah, selain itu juga kita akan menggantikan beberapa kata yang biasa kita ucapkan ketika kita memberikan persembahan. Adik-adik ke kakak ya. Tangannya di sana. Apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Sekarang kita akan menyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria nomor 217, bait yang pertama dan kedua, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepujaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Adik-adik, kita mau doakan persembahan ini, kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan. Hanya ke dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum itu, kita akan menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria nomor 267, bait yang pertama, Siapa yang Berpegang. Silakan Kak. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, yang setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah hari ini. Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi pelaku pembawa damai bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami minggu depan agar dapat beribadah ke dalam hadirat-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami bersah dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa